Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nijma Joyce. I'm 5th semester program study English language education. Today, I will explain the material about semantic. According to Frida Uncia and Ria Yulianti in Introduction to Linguistics, semantics or semantics is the study of meaning and is inherent at the level of words. Phrases, sentence, and larger unit of discourse. The word semantics come from the Greek, namely semantikos, which means sign or symbol. Semantic was first used by a French philologist named Michel. Menurut Frida Uncia dan Ria Yulianti, dalam pengantar ilmu linguistik, semantik atau semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari arti seperti yang melekat di tingkat kata, frasa, kalimat, dan unit yang lebih besar dari wacana. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yakni semantikos yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Briel. Ambiguity dan polisemi. Apa itu ambiguity? Ambiguitas. Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu ambiguity yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan yang dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna. Ambiguitas atau ketaksaan informasi dalam kata-kata, gambar, atau media lain adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Ambiguitas umumnya berbeda dengan ketidakjelasan. Dalam ambiguitas, penafsiran spesifik dan berbeda dapat muncul, meski beberapa di antaranya tidak tampak jelas. Sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya, kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencarian. Pola polisemi ini menunjukkan bahwa sebuah kata bisa mempunyai dua relasi makna atau lebih yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti atau mengikuti kata lain. Polisemi merupakan salah satu kajian dalam cabang linguistik kognitif, yaitu semantik kognitif. Bentuk polisemi. Satu bentuk dasar. Kata dasar yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya. Dua, berbentuk kata turunan. Kata turunan yang berpolisemi bisa terdapat dalam kata yang sudah berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Contoh kata mencetak dalam bahasa Indonesia. Tiga, kata berafiks atau imbuhan. Kata berpolisemi yang sudah dimasukkan imbuhan awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan antara awalan dan akhiran. Contohnya adalah kata mendorong dan dalam kalimat pemerintah akan mendorong pemberantasan korupsi dan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan dan akan mendorong harga supaya stabil. Sinonimi adalah relasi antara kata yang mempunyai makna sama. Bila suatu kata dalam kalimat digantikan dengan sinonimnya, kata yang maknanya sama, maka makna dari kalimat tersebut tidak berubah. Sinonim mempunyai denotasi yang sama tetapi konotasinya berbeda pada penggunaannya. Sinonim yang berbeda pada penggunaannya. Sinonim yang terjadi dapat disebabkan oleh perbedaan konotasi dan perbedaan pemakaian dialek. Contohnya, orang Amerika biasa menggunakan istilah elevator, sedangkan orang Inggris menggunakan istilah lift. Oposisi atau antonimi. Oposisi adalah relasi antara kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan.
membagi hubungan bertentangan menjadi 4 jenis, yaitu pertentangan biner dan pertentangan bergradasi atau gradable antonym, dan pertentangan yang berbalik atau convergence, dan pertentangan yang berlawanan arah atau reverse. Selanjutnya ada B. Implikatur. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Grace dalam Susteno mengemukakan bahwa implikatur adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Diucapkan sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicaraan yang dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. 1. Implikatur konvensional. Fungsi figuratif language. Dengan menggunakan figuratif language, maka sebenarnya karya sebuah sastra akan lebih kaya, lebih efektif, dan lebih sugestif bagi para pembaca atau pendengarnya. Selain itu, dengan menggunakan figuratif language dalam sebuah karya, maka karya tersebut akan menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, lebih hidup, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. Adapun fungsi figuratif language adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan kesenangan imajinatif. 2. Menghasilkan imaji tambahan sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan dapat dinikmati pembaca. 3. Menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikapnya. 4. Mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan suatu dengan bahasa yang singkat. 5. Meletakkan konsep imajinasi yang lebih familiar kepada pembaca dan pendengar dari karya sastra yang dihasilkan. 6. Memberi kebebasan kepada pengarang atau pembicara untuk memilih bahasa yang diinginkan tetapi tetap dapat dipahami oleh para pembaca atau pendengar. Ada jenis-jenis figuratif language. Yang pertama ada simile, yang kedua ada hiperbole, yang ketiga ada metaphor, yang keempat ada personification, yang kelima ada onomatopoeia, yang keenam ada illusion. Sekian video penjelasan saya mengenai materi semantik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.